Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa hiya adamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah iman. Hidayah iman inilah yang ada di dalam diri kita, yang senantiasa selalu mendorong kita, selalu memotivasi kita agar kita senantiasa melakukan kebaikan. Ia ratapotari lalanda watakaleta yede yenenya soroki. Inilah yang mendorong kita, inilah yang memotivasi kita agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah inilah nanti yang akan mendatangkan rahmatnya Allah, inilah nanti yang akan mendatangkan ampunannya Allah, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan taslim tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang memberikan jaminan kepada umatnya agar nasa nabita maka dinabita kullu ummati yadkhulunal jannah, yang mananya umatku nasang dinabita semuanya, seluruhnya akan masuk ke dalam syurga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika pernyataan ini didengar oleh sahabat heran dan bertanya, ya Rasul, apakah ada di antara umatmu yang tidak mau masuk ke dalam syurga? Rasulullah menjawab, ada. Kemudian sahabat lagi bertanya, kalau ada ya Rasul, yang manakah itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, mereka itulah umatku yang tidak mau masuk ke dalam syurga, adalah mereka ketika di dunia dia mengakui saya ini sebagai nabinya, tetapi dia tidak mau melaksanakan apa yang saya perintahkan. Mereka itulah ketika di dunia dia mengakui saya ini sebagai nabinya, saya ini sebagai rasulnya, tetapi dia tidak mau meninggalkan apa yang saya larang. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, insyaallah kita bersama-sama, kita berusaha setia melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan berusaha setia menjauhi segala larangannya, sehingga insyaallah kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita melihat perjalanan waktu yang kita lalui di alam dunia ini, hari-hari yang kita lalui sampai datang minggu, minggu pergi datang bulan, bulan pergi datang tahun. Seperti itulah siklus kehidupan kita di alam dunia ini sampai batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Setiap umat itu ada masanya, setiap umat itu ada batas waktunya, setiap umat itu ada ajalnya, dan apabila ajal itu sudah tiba, sudah sampai, maka kita tidak bisa lagi mengundurkannya, kita tidak bisa lagi memajukannya. Begitu sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kita di alam dunia. Di alam dunia pernah kita tidak ada di alam dunia ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, kemudian suatu saat nanti kita akan pergi lagi meninggalkan alam dunia. Kita tidak tahu sudah berapa generasi yang ada di atas kita yang pernah ada di alam dunia ini, kemudian tidak ada lagi di alam dunia ini. Kita juga tidak tahu sudah tinggal berapa lagi generasi yang ada di bawah kita. Itulah di alam dunia, silih berganti kita datang. Ada saatnya kita datang, ada saatnya kita akan pergi meninggalkan alam dunia ini. Alam dunia ini yang kita timpati sekarang ini merupakan terminal ketiga dari 5 terminal yang akan kita lalui. Terminal pertama adalah alam arwah. Kita tinggalkan terminal pertama, kita pindah di terminal yang kedua adalah alam rahim. Dari alam rahim kita tinggalkan alam rahim, kita pindah ke terminal yang ketiga adalah alam dunia, alam syahadah, alam yang sementara. Kemudian dari alam dunia ini, alam yang sementara ini, kita akan pindah lagi ke terminal yang keempat adalah alam barzah, alam kubur. Berapa lama kita di alam barzah? Berapa lama kita di alam kubur? Inilah waktu yang sungguh luar biasa lamanya. Lamanya di alam barzah melebihi daripada lamanya kita tinggal di alam dunia. Kalau di alam dunia 100 tahun, mulai merenala tandre 100 tahun kita tinggal di alam dunia. Tetapi di alam barzah itu melebihi daripada alam dunia. Bahkan engkau atau pandrita, maka dah saya di pendapat atau pandrita, maka dah seandainya 3 alam yang mendahului alam barzah itu gabung waktunya, alam arwah gabung waktunya, alam dunia gabung waktunya, alam rahim, 3 alam yang mendahului alam barzah, maka alam barzah melebihi waktunya ketimbang di alam 3 alam yang mendahulunya. Itulah alam barzah. Ribuan tahun kita tinggal di sana, bisa jadi jutaan tahun kita tinggal di sana. Sampai kapan kita tinggal di sana? Sampai sangkakala kedua ditiup oleh malaikat Israfil. Dari alam terminal yang keempat, kita lagi pindah ke terminal yang terakhir adalah alam akhirat, alam pacapureng. Tidak ada lagi alam, tidak ada lagi terminal setelahnya. Itulah terminal yang terakhir. Itulah terminal yang hakiki, yang kekal, yang abadi. Tidak ada lagi, tidak terikat dengan batas waktu. Tidak sama 4 alam yang mendahulunya. Semuanya diikat dengan waktu. Alam arwah diikat dengan waktu, ada masanya. Alam rahim singkat diikat dengan waktu. Alam dunia sementara diikat dengan waktu. Alam barzah lama memang kita di sana, tapi diikat juga dengan waktu. Sementara alam akhirat itu adalah tidak ada lagi ikatan waktunya. Itulah akhir dari segala-galanya, tidak ada lagi batas waktunya. Itulah tempat yang kekal abadi. Mungkin kita di alam dunia ini, sebagian di antara kita bahkan ada yang tidak percaya dengan alam akhirat, yang menganggap bahwa alam akhirat itu adalah alam dongeng, alam cerita, alam yang tidak masuk akal. Terserah kita. Di alam dunia kita mau berikan penilaian alam akhirat, terserah kita. Yang jelas alam akhirat pasti akan menunggu kita. Nanti ketika kita nanti di alam sana, pasti kita akan berkata, ternyata alam akhirat yang kami selama ini, yang kami sepelekan, alam akhirat yang selama kami ini lalaikan, alam akhirat yang selama ini kami pandang enteng, alam akhirat yang selama ini kami tidak percaya, ternyata adalah sesuatu yang luar biasa, nyata. Sementara alam akhir, alam dunia yang kita tinggalkan itu tinggal kenangan, tinggal cerita. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian 5 terminal yang akan kita lalui, ternyata satu-satunya terminal yang menentukan perjalanan kita adalah alam dunia.
Alam dunia inilah yang menentukan perjalanan yang sangat panjang nanti di alam barzah. Ribuan tahun kita tinggal di sana ditentukan dari berapa lama kita tinggal di alam dunia ini. Jadi di alam dunia ini Allah meminjamkan kepada kita umur, katakanlah 70 tahun umur yang Allah berikan, kemudian kita menghadap kepadanya. 70 tahun itulah nanti yang akan menentukan perjalanan kita yang sangat panjang di alam barzah dan di alam akhirat yang tak terhingga. Siaga umur na pinrengi ki Allah Ta'ala, katakanlah 50 tahun. 50 tahun inilah nanti yang akan menentukan perjalanan kita. Kenapa? Karena satu-satunya terminal untuk mengumpulkan bekal yang akan kita bawa adalah alam dunia. Kukinya di alam dunia mon rumah pada punga bekal. Kalau cedek di pada punga, cedek di TV, mega di pada punga, mega di TV, dek gaga di pada punga, menesa dek gaga di TV. Inilah alam dunia. Tidak ada orang yang ada di alam barzah sekarang. Miliaran orang yang ada sekarang di alam barzah, tidak ada yang ada di alam barzah yang tidak ingin kembali di alam dunia. Bukankah di alam Al-Quran sudah dijelaskan, hampir setiap Jumat, subuh Jumat kita diperdengarkan doanya orang yang ada di alam barzah dalam bentuk doa, dan inilah doa satu-satunya doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Inilah doa yang terdapat di dalam surah As-Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na farjina na'man salihan inna muqinun. Rabbana, ya Allah, absarna, ya Allah, saya sudah melihat, ya Allah, wa sami'na, saya sudah mendengar, ya Allah, farjina, ya Allah, kembalikan saya, ya Allah. Kembalikan kemana? Kembalikan saya ke alam dunia. Tidak ada ingin kembali ke alam arwah, tidak ada ingin kembali di alam rahim, tetapi ingin kembali di alam dunia. Kenapa alam dunia? Karena disinilah di alam dunia kita menentukan disinilah di alam dunia mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam dunia sekarang editasi pun nagilirang. Lalu mana nih senior-senior generasi pertama, kedua, ketiga, kita tidak tahu kita masuk kategori generasi keberapa. Makoko gilirat tak pada cingin memang nih akat yang memang nih pada pungan nasabak digaga pada pungan selain alam dunia ini silada kima pada pungan, terserah kita melo ki ada melo di pada pungan alam dunia sebagai bekal egana na talo pong Allah Ta'ala bekal di alam dunia, bekal yang sangat luar biasa. Salat berjamaah kita itu adalah bekal kita, salat sunnah kita itu adalah bekal kita, zikir kita itu adalah bekal kita, baca Quran kita itu adalah bekal kita, menyumbang sedekah itu juga adalah bekal kita. Bukan hanya itu sebagai bekal, kita menolong orang itu juga adalah bekal, kita senyum-senyum dengan saudara kita itu juga adalah bekal. Terserah bekal apa yang kita mau kumpulkan di alam dunia ini. Di alam dunia ini tidak mesti sama bekal yang harus kita bawa nanti menghadap kepada Allah. Bagaimana mungkin mau sama sementara profesi kita yang berbeda? Cuma ada bekal yang harus sama apapun profesinya, tapi tidak mesti harus sama, tapi ada bekal yang wajib perlu harus sama. Apa itu? Adalah salat fardu, salat duhur, salat asar, salat maghrib, isya dan subuh. Apapun profesi kita pasti harus kita bawa itu. Apakah kita miskin, kaya, harus kita bawa itu. Orang pensiun masih aktif pasti harus kita bawa itu. Anak-anak, remaja, dewasa harus kita bawa itu. Sehat, sakit harus juga kita bawa itu. Itulah bekal utama. Kemudian apalagi bekal utama yang harus kita sama adalah puasa Ramadan yang sebentar lagi kita hadapi. Puasa itu apapun profesi kita mesti harus kita lakukan, karena itu adalah bekal utama, bekal yang harus pasti kita harus bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian bulan yang Allah berikan kepada kita, 12 bulan yang Allah berikan kepada kita di alam dunia ini, yang inilah yang silih berganti kedatangannya. Sekarang kita sudah memasuki bulan Syaban, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita doa agar nasa nabita usahakan inasa baca ye di perilu doange, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Syaban, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Magi nabita nasuruh kimelo doang nasaba nabita naharapkan mana ni ummana kalau bisa mendapati bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan? Inilah bulan yang sangat luar biasa, bulan istimewa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana semangat kita untuk mengumpulkan bekal itu luar biasa.
Tidak ada bulan yang Allah berikan semangat untuk mengumpulkan bekal. Lebih semangat kita itu di bulan suci Ramadan. Inilah bulan yang tunggu luar biasa. Makanya yana ro nabita. Napaguro ki parelo doang dibaca ro. Pabenengi ro nabita. Alina matoro ro amatengi. Di gagamelo na pamati nabita di bulan Rajab. Di gagamelo na pamati na bitta di bulan Syaban, apalagi di gagamelo na bitta na pamati di bulan Ramadan. Magay nasa banaysangi kuninyi akakatiang na umaku mapada po nga bekal yamelo imato na TV resumun din na po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita senantiasa selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, agar kita umur kita bisa sampai di bulan suci Ramadan. Kemudian kita memanfaatkan bulan suci Ramadan itu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Tergantung apa yang kita ingin kumpulkan. Yang rajin sedekah, mantapkan sedekah kita di bulan suci Ramadan. Yang rajin mengaji, perbanyak bacaan Quran kita di bulan suci Ramadan. Yang rajin untuk melaksanakan sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah di bulan suci Ramadan. Yang rajin berzikir, perbanyak zikir kita di bulan suci Ramadan. Yang rajin menolong orang lain, maka perbanyaklah pertolongan kita di bulan suci Ramadan. Inilah semuanya, tidak ada yang sia-sia, karena pasti kita butuhkan, pasti kita akan bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.